karena saya rasa penasaran, saya nyalakan handphonenya. Lalu muncul message, saya baca. Nah, saya kaget seperti itu, tapi namanya nama laki-laki. Saya tanya, kamu siapa? Dia jawab, saya pacarnya Pak Daniel. Saya ngomong, saya istrinya. Saya singkap kaosnya begini. Saya lebih shock lagi. Waktu itu saya lihat ada cupangan. Dia bilang itu, lu takut cerai, lu takut jadi janda. Saya diem. Saya ingat bahwa saya berjanji bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Lalu saya nggak mau itu sia-sia. Nama saya Esther. Hari ini saya mau menceritakan bagaimana saya melewati perkara dalam rumah tangga saya ketika saya mengetahui perselingkuhan suami saya dan saya mengalami proses. Setelah menikah 1 tahun, ada kejanggalan seperti handphonenya itu dia selalu sembunyikan. Kalaupun misalnya ditaruh di meja, tapi handphonenya itu dalam keadaan mati. Satu kali hari Minggu itu pulang gereja, ada perasaan saya pengen beres-beres. Jadi saya buka laci khusus pakaian Daniel, satu handphone saya temukan, saya bereskan lagi. Ternyata saya masih ketemu handphone lain lagi. Nomor aktif juga dan ada WA dari perempuan lain juga. Mas, aku tunggu ya di kafe ini, jam segini hari ini. Kebanyakan itu Sabtu malam Minggu. Bukannya cuma marah ya, marah campur kaget juga, terus perasaan nggak terima. Ada hubungan apa Daniel sama perempuan ini? Saya pura-pura nggak tahu sama sekali. Karena saya pengen tahu di hari yang dia janjian, boleh dibilang pacaran atau kencan sama perempuan lain. Saya istrinya, saya minta diantar ke tempat lain, dia mau pilih yang mana. Saya berbagai macam alasan lah, saya minta antarin ke tempat lain untuk saya pribadi, tapi Daniel nggak mau. Karena saya tahu sebetulnya dia punya janji di kafe sama perempuan yang lain. Saya bingung gitu, kekurangan saya sebagai istri apa? Saya sudah bantu dia kerja, saya pun kerja sendiri dan saya tidak pernah minta uang, tapi kok dia selingkuh? Waktu itu saya minta tolong, Daniel jangan pergi bagi brosur dulu, karena hari ini hari Sabtu saya kasih les tambahan buat anak-anak mau ujian. Daniel nggak mau, dia bilang, Mam aku maunya bagi brosur. Dia maksa bagi brosur. Akhirnya saya izinkan dia bagi brosur. Dia pulang, saya bukakan pintu, dia mandi. Dia mandi itu handphonenya dimatikan. Tapi karena saya rasa penasaran, saya nyalakan handphonenya. Lalu muncul message saya baca. Mas, kamu di mana? Kamu sudah sampai rumah? Aku sudah sampai rumah. Nah, saya kaget seperti itu, tapi namanya nama laki-laki. Lalu perempuan itu saya telepon. Saya tanya, kamu siapa? Dia jawab, saya pacarnya Pak Daniel. Nah, saya ngomong, saya istrinya. Waktu saya tahu ternyata dia ada selingkuhan, dia baru habis mandi. Saya bilang, ini perempuan ini siapa? Pacar kamu gitu. Dia nggak jawab sama sekali. Saya singkap kaosnya begini. Saya lebih shock lagi. Waktu itu saya lihat ada cupangan. Saya kaget. Langsung saya ambil kamera saya foto. Saya foto ceprat. Saya bilang ini sebagai bukti. Nanti kita konseling ke gembala. Nah, keteledoran saya adalah kamera itu saya tetap taruh di laci. Ya, saya nggak tahu bahwa beraninya Daniel itu ambil kamera dari laci dan dia hapus semuanya, bukti-buktinya. Jadi saya nggak punya bukti bahwa dia itu selingkuh dan ada cupang-cupangnya. Saya mencoba tahan. Dia sama sekali nggak respon apa-apa. Saya tidak pernah menceritakan apapun kekurangan Daniel sama mama saya. Jadi saya pendam sendirian. Saya sama dia berpapasan jalan begini, muka ketemu muka selalu dibilang cerai, begitu.
Saya diam aja. Di tahun itu dia cari gara-gara sama saya. Pagi, siang, sore, malam gitu, cerai. Dia bilang gitu, lu takut cerai, lu takut jadi janda. Saya diem. Januari saya sama dia ke pengadilan negeri. Waktu itu panitera tanya, masalahnya apa? Saya jawab singkat. Sebetulnya suami saya yang suka selingkuh, tapi suami saya yang mau cerai. Lalu panitera bilang, bagaimana kalau diisi dengan bahwa gugatannya adalah sudah tidak harmonis lagi? Saya jawab, terserah. Begitu, karena Daniel paksa saya. Maka dibuatkan draft. Daniel ambil draftnya, saya disuruh tanda tangan sama Daniel di atas meterai. Saya itu di dalam tekanan, diintimidasi. Dia bilang gini, lu takut lu cerai? Dia bilang gitu, lu takut jadi janda gitu kan. Saya tanda tangan tapi saya bedain dari yang ada di KTP. Saya cuma berharap hakimnya itu bisa melihat bahwa tanda tangan saya beda. Saya tahu bahwa Tuhan membenci perceraian gitu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, saya tahu itu. Keputusan tidak mengambil surat penetapan perceraian dari pengadilan, kami biasa suami istri, kami staycation, dia tidur di samping saya. Saya buka laptop, channel YouTube, saya ketik namanya Daniel Tambing. Di situ saya shock sama sekali. Saya lihat itu ada akun namanya Daniel Tambing dan foto-foto pre-wedding. Langsung saya bangunin Daniel bangun, saya bilang gitu. Terus dia masih bingung, kenapa Mam, kenapa? Nih coba lihat, ada video wedding di YouTube. Dia nggak ngaku. Dia bilang, ini pasti kerjaan orang lain Mam, lu jangan percaya. Mungkin ada orang yang sirik sama lu. Saya tanya, ini perempuan ini siapa? Dia nggak mau jawab, saya cari tahu sendiri. Di hotel saya, waktu itu saya belum ketemu bukti. Begitu. Sesudah pulang dari hotel, saya pulang tapi hati nggak tenang. Saya mulai cari lagi di rumah. Pas pulang dari staycation itu, tapi dia bilang dia mau kerja ke Surabaya. Butuh sepatu baru dan jam tangan. Nah, kami itu pergi. Habis staycation itu kami masih pergi ke Pasar Baru pulangnya. Masih beli sepatu. Akhirnya Daniel kabur di bulan akhir Januari 2016. Tanpa ngomong sama saya apapun. Tapi puji Tuhan ada yang kasihan sama saya lewat Facebook. Saya dikasih tahu, Dek, saya kasihan sama kamu. Saya kasih tahu ya bahwa suami kamu itu sudah ceraikan kamu. Segala surat yang menggantung itu sudah diambil semuanya. Jadi cerai sepihak. Daniel nggak ngomong apa sama saya. Waktu saya tahu saya benar-benar udah dicerai, saya stres. Saya nggak bisa makan dan saya nggak bisa tidur di rumah. Lalu saya bertahan untuk kuat selama 1 bulan. Ternyata saya nggak kuat, saya ngedrop. Saya minta diantar ke rumah sakit sampai saya nggak bisa jalan. Perasaan saya waktu itu saya marah. Yang pasti saya marah karena saya dibohongin. Ya, sesudah saya berusaha untuk memaklumi dia, keadaan dia, keuangan dia seperti apa, saya nggak pernah nuntut, nggak pernah minta apapun, begitu. Tapi dia mengkhianati saya. Nah, lalu karena mungkin saya ada amarah, ada apa yang saya simpan, ternyata 3 tahun kemudian saya ke rumah sakit karena saya tiba-tiba nggak bisa nafas. Kemungkinan saya nyimpen akar pahit selama bertahun-tahun yang saya nggak pernah mengerti. Beberapa tahun kemudian Tuhan bilang gini, Esther, ampuni Daniel. Tapi saya tetap tidak mau mengampuni. Enak aja dong, diampuni. Saya tidak bisa terima. Memang perkawinan saya sudah tidak bisa diselamatkan, sudah ada akta perceraian, tapi saya ingat janji nikah saya. Saya ingat bahwa saya berjanji bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Lalu saya nggak mau itu sia-sia begitu. Mulai mau melepaskan pengampunan sampai satu kali saya bilang, ada suara di telinga saya bilang gini, Esther, kamu ampuni Daniel. Terus saya ampuni, saya bilang sama Tuhan, saya ampuni Daniel, apapun keadaannya Daniel, nanti saya terima. Saya ampuni secara total malam itu juga. Tuhan, saya ampuni dia kalau dia pulang sama saya. Saya terima dia dalam keadaan apapun. Lalu saya mulai berani untuk buka Facebooknya. Hati saya udah gak begitu deg-degan lagi melihat muka dia sama perempuan itu.
Saya online, dia online, saya pengen bilang, saya hello, apa kabar? Tapi saya nggak berani, karena saya ingat saya dikatain bucin, bodoh, hayu Esther move on, gitu, dari orang tua rohani saya. Jam 3 subuh itu saya nggak tidur sama sekali. Saya merasa ada yang aneh, tapi saya nggak tahu ada yang aneh apa. Sampai akhirnya saya buka Facebook Daniel, di situ tertulis setelah berpulang ke rumah Bapak di surga. Daniel Taufan Agung Tambing, seperti itulah. Daniel itu meninggal dunia. Nah, itu meninggal dunia tanggal 4 Februari 2022. Dan saya tidak tahu sama sekali hal itu. Saya tahu 1 bulan kemudian. Setelah Daniel meninggal dunia itu saya shock. Beberapa bulan kemudian itu saya sempat 2 kali masuk rumah sakit. Saya pelan-pelan saya jalani pemulihan kesehatan saya. Waktu dalam posisi kemarahan itu saya nggak bisa mengampuni. Jadi saya perlu beberapa tahun untuk saya tenang dulu. Sampai saya tenang, ternyata saya bisa mengampuni. Bisa mengampuni dan mulai berpikir untuk, oh iya, ini adalah yang dari Tuhan. Bagaimanapun harus pertahankan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena yang saya pegang adalah janji nikah.